Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Nah, benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Ya, terdapat banyak, ribuan, bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda apa saja yang ada di sana? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari benda-benda di langit yang ada di tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Matahari dalam tata surya dikelilingi oleh planet-planet, komet, bulan, satelit, meteoroid, dan asteroid. Bidang edar planet adalah jalur lintasan planet berputar-putar mengelilingi titik pusat matahari. Bidang edar planet bumi dalam mengelilingi matahari berbentuk elips yang disebut ekliptika. Sebagai pusat tata surya, matahari adalah bintang yang berbentuk bola gas panas. Bagian-bagian matahari diantaranya, yang pertama inti matahari atau core, yang kedua fotosfer, yang ketiga kromosfer, dan yang keempat adalah korona. Selanjutnya planet. Planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet berdasarkan letaknya terbagi dua, planet dalam atau terestrial dan planet luar atau Jovian. Planet dalam atau terestrial merupakan planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar atau Jovian adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya adalah komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet memiliki bagian-bagian, yaitu inti komet yang merupakan bagian komet yang kecil, padat, tersusun atas debu dan gas. Kemudian koma. Koma merupakan bagian kabut di sekitar inti. Dan ekor yang merupakan bagian belakang komet yang panjangnya terdiri atas ion dan debu. Seperti kita lihat pada tampilan, berikut adalah gambar komet beserta bagian-bagiannya. Benda yang ada di sistem tata surya berikutnya adalah meteoroid, yang merupakan potongan batu atau logam yang bergerak di ruang angkasa. Meteoroid yang tertarik oleh atmosfer bumi disebut meteor. Gesekan meteor dengan atmosfer akan menimbulkan gas panas dan membakar meteor tersebut di atmosfer bumi. Tetapi, jika tidak terbakar habis, meteor akan sampai menghantam bumi dan bisa menyebabkan kawah besar. Batu meteor yang sampai ke bumi disebut meteorit. Dan yang selanjutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi planet yang melayang-layang di luar angkasa. Asteroid banyak terdapat di antara orbit planet Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Setelah mengetahui benda-benda yang ada di sistem tata surya, berikutnya kita akan membahas tentang bumi dan bulan. Pertama, planet bumi. Bumi berbentuk bulat dengan sedikit tonjolan di khatulistiwa sehingga bumi sedikit berbentuk lonjong. Bumi melakukan rotasi yang disebut rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berputar pada porosnya atau kala rotasi adalah 23 jam 56 menit atau 24 jam. Saat bumi melakukan rotasi, ada beberapa dampak yang diakibatkannya. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Dan yang keempat, pembelokan arah arus laut. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau kala revolusi bumi adalah 365 hari atau 1 tahun. Saat bumi melakukan revolusi, menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam.
Dan yang ketiga, terjadinya pergantian musim. Setelah bumi, berikutnya kita akan membahas tentang kondisi bulan. Bulan berbentuk bulat berupa dataran kering, memiliki banyak kawah dan tidak memiliki atmosfer. Suhu bulan berubah-ubah, tidak ada air dan gelap gulita. Bulan melakukan 3 pergerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, bulan mengelilingi bumi, serta bulan mengelilingi matahari bersama bumi. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Bisa diperhatikan pada gambar bahwa bulan mendapatkan cahaya dari matahari, dan cahaya yang diperoleh bulan kemudian digunakan untuk menyinari bumi pada malam hari. Bulan dapat mengalami beberapa fase. Fase-fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang dapat terlihat dari bumi. Perubahan bentuk bulan ini terjadi karena berdasarkan posisi bulan, bumi, dan matahari. Berikut adalah ilustrasi fase-fase bulan yang terlihat dari bumi. Yang pertama adalah fase bulan baru, yang kedua fase bulan sabit, yang ketiga bulan separuh, yang keempat bulan cekung, yang kelima bulan purnama, yang keenam bulan cekung, yang ketujuh bulan setengah, yang kedelapan bulan sabit, dan kemudian kembali lagi ke bulan baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana. Gerhana adalah keadaan di mana suatu daerah di bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari akibat terhalang oleh bumi atau bulan. Gerhana terbagi dua, yang pertama gerhana matahari dan yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana matahari atau solar eclipse. Gerhana matahari terjadi saat posisi bulan berada di antara matahari dan bumi saat periode bulan baru. Akibatnya, cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Seperti yang terlihat pada layar, matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus saat terjadi gerhana matahari, yang mengakibatkan terjadinya daerah umbra dan juga penumbra. Umbra adalah bayangan paling gelap yang terjadi pada gerhana, sedangkan penumbra adalah bayangan samar di sekitar umbra pada saat terjadi gerhana. Selanjutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, di mana posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Anak-anak, sekian video pembelajaran tentang sistem tata surya berikut ini. Untuk meningkatkan pemahaman kamu terhadap sistem tata surya, silahkan kerjakan tugas latihan berikut di buku latihan kamu. Cukup sekian dan terima kasih.